Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Jangan lupa komentar ya. Halo Sobat Kopi, nah kali ini Coffee Boy lagi jalan-jalan di Hardtop Coffee. Gue mau nyobain ada apa aja di sini. Sekarang udah ditemenin nih sama siapa nih? Sama Nia. Sama Nia. Yes. Mbak Nia ini di Hardtop ini gimana nih? Siapakah di Hardtop? Oke, halo semuanya, selamat pagi. Selamat siang ya, selamat pagi menjelang siang. Iya. Gue Nia dari Hardtop Coffee. Jadi sebagai salah satu co-founder dari Hardtop Coffee. Jadi mungkin sedikit cerita. Hardtop Coffee ini sebenarnya bisnis keluarga nih Om gitu. Jadi bisnis keluarga di mana gue sama kakak gue Mas Ani itu jadi yang ngelola jadi co-foundernya berdua nih gitu yang ngelola untuk Hardtop Coffee ini. Oh gitu. Yes. Pengen tahu dong sejarahnya bisa tercetus Hardtop Coffee itu gimana? Awalnya itu berangkat dari penglihatan kita di Cikampek itu kan masih waktu itu kan kita Hardtop Coffee itu dari Mei 2018. 2018. Yes. 2018 kemudian melihat di Cikampek masih belum ada tempat nongkrong yang seru gitu yang bisa mewadahi teman-teman. Banyak kan sini sebenarnya banyak komunitas. Cuman seringnya nggak terwadahi gitu Om. Jadi seringnya nongkrongnya di pinggir jalan gitu. Terus di Cikampek itu kan udah identik mungkin dengan citranya kurang bagus gitu. Gitu kan. Terus kita kecil kenapa nggak kita bikin tempat yang oke, non alkohol, non drugs gitu ya. Terus bisa memfasilitasi komunitas itu gitu. Oh gitu. Iya. Nah, ide nama Hardtop sendiri itu gimana ceritanya? Hardtop itu sebenarnya branding. Itu tiba-tiba sih Hardtop Coffee gitu. Oke, itu tuh kita bingung banget ya nyari nama kan susah banget bener, ya. Nyari nama gitu. tuh susah banget, udah sampai nyari-nyari apa terus kita akhirnya nanya lah sama papa gitu kan karena papa juga yang ngasih modal nih gitu kan. Terus habis itu namanya udah Hardtop aja katanya gitu tiba-tiba karena di rumah juga ada Hardtop warna merah. Komunitas itu sama komunitas sih enggak. Jadi cuma punya koleksi gitu, koleksi mobil Hardtop warna merah sama kayak yang di logo. Jadi yaudah Hardtop Coffee gitu. Keren juga ya. Gitu tuh ternyata dilihat filosofinya juga masuk juga nih gitu kan. Gimana kita tuh bikin satu fondasi gitu. Hardtop tuh kan berarti atap yang keras gitu ya. Berarti kita bikin supaya kita tuh bisa makin kuat gitu loh. Jadi filosofinya. Jadi ada filosofinya juga ya. Selain mobil Hardtop ini dijadiin logo, dijadiin aset juga Iya, sekarang. Buat yang icon gitu ya. Jadi icon. Buat yang foto-foto ya pasti nyarinya ke sana ya. Nanti gitu. ke sana. Boleh. Nah, jadi ya di Hardtop ini ternyata bisnis keluarga. Nah, itu benar banget sih ya. Jadi kadang kita memulai sesuatu kan dari circle yang paling kecil gitu. Lingkupnya keluarga, bisa nanti joinan sama teman dan sebagainya. Benar. Jadi ya memang kalau nggak dimulai dari yang kecil gimana mau mulainya? Bener ya. Dia, Jadi benar-benar ya apalagi idenya kan kakak beradik gitu ya. Jarang-jarang nih kakak adik bisa pengen kerja sama. Iya betul ya. Cuma itu pasti nggak luput dari nggak luput dari kendala juga gitu. Kadang kan walaupun kakak adik kita juga punya kepala yang berbeda gitu kan. Terus kadang juga seleknya di awal tuh berantem kayak gitu ada gitu. Tapi tujuan kita berantem ya untuk apa sih? Untuk majuin Hardtop juga gitu baik lagi gitu. Jadi kita ego masing-masing tuh masih ada, cuman baik lagi ego kita ya untuk majuin Hardtop kok gitu. Dan kita juga gimana caranya walaupun dikasih modal sama papa mama gitu ya, terus gimana caranya balikin juga gitu. Jadi kita punya tanggung jawab gitu. Jadi tiap bulan pun kita pasti ada yang kita sisihin untuk ini balikin deh gitu. Paling enggak kita juga jadi berasa bertanggung jawab gitu. Betul. Jadi kayak investor lah ya. Yes, gitu. Benar. Betul. Nah, konsep awalnya nih ngebikin Hardtop Coffee itu gimana? Dulu itu awalnya ini kayak project agak nyeleneh gitu ya sebenarnya Hardtop ini karena aku sama Mas Sani itu nggak tahu sama sekali kopi. Terus tiba-tiba bilang gitu kan, terus oke nih bikin coffee shop, belum ada juga di Cikampek gitu ya. Terus ya udah silakan gitu kan, tapi bener ya dijalanin kata papa gitu kan. Terus udah gitu udah beli mungkin peralatannya segala macam, terus bingung kayak
ini yang jalanin siapa? Gitu, karena kita nggak tahu sama sekali gitu. Terus akhirnya juga kita ngajak juga Mas Wanli kan akhirnya terus untuk jadi dari Kalang Menyeduh untuk bantu ngeset bar gitu. Jadi dibantu banget juga sama Mas Wanli ya dari Kalang Menyeduh. Jadi peran komunitas juga penting. Betul, sangat penting sekali. Selain bisa sharing, jadi apa yang kita bisa minta bantuan ya di sana juga bisa jadi tempatnya ya. Benar. Jadi ya itu juga salah satu yang saya rasain di komunitas. Sama sih lagi awal-awal Coffee Boy juga ya kan, saya manualan. Betul. Jadi waktu itu beli alatnya Rockpresso tuh awal-awal. Bisa pakai, nggak tahu bener apa salah. Ya itu dia. Ya, kadang tuh kita udah bisa pakai, udah bisa bikin kopinya, tapi bener nggak sih seperti ini? Udah bener nggak sih? Iya, nah makanya mulai nyari mentor. Salah satunya ketemu di komunitas Kalang Menyeduh itu. Ya ceritanya sama sih. Jadi ya banyak juga anak-anak yang kemarin udah kolaborasi bareng. Ya semuanya berawal dari itu lingkungan. Jadi ada yang sama teman, ada yang sama keluarganya juga. Jadi ya memang dimulainya ya dari hal yang paling kecil. Karena kadang juga kita kan berbisnis itu juga nggak mungkin berdiri sendiri gitu Om. Terus pasti juga kita ada kayak komunitas gitu kan. Beruntungnya sih di Kerawang, maksudnya di Kerawang Cikampek tuh ada komunitas Kalang Menyeduh itu. Jadi itu sangat membantu banget gitu buat sharing dan sangat welcome gitu loh. Terus ada misalnya ada coffee shop baru gitu ya. Terus kita juga akhirnya diajak dilibatkan juga, jadinya buat tukar pikiran juga sih gitu. Itu penting sih, bener. Jadi ya dengan adanya komunitas kan kita juga jadi banyak inputan yang baru ya. Bener. Ya mulai dari bahan baku mungkin, betul. Misalnya kita ada mau beli tools di mana, ada orang-orang yang mungkin udah ngejalanin lebih dulu. Info banyak banget sih. Iya benar. Dan kadang update baru kan seputar kopi kan kita terus berkembang ya, nggak cuma yang stuck itu aja terus gitu kan. Apalagi dunia F&B, coffee shop gitu makin berkembang sekarang. Jadi kita juga tahu banyak tentang update. Inovasinya cepet banget. Betul. Jadi kalau ngikutin zaman ya pasti nggak ada habisnya gitu. Nah kalau di Hartop nih, Mbak punya signatur apa yang kira-kira nggak akan ditemuin selain di Hartop? Kita ada signature drink. Signature drink kita yang base coffee ada yang non coffee juga ada. Nah ada beberapa menu andalan kayak contohnya Good Father, itu juga dari perpaduan dari coffee juga ada. Jadi di mix dengan strawberry. Terus ada juga ada Lady Rose juga dari dari roasty juga diracik jadi signature kita. Nah itu yang kita jadi jargonnya kita tuh jadi jadi ikonnya juga tuh, jadi signature drink kita. Benar. Nah nanti buat kalian di luar sana tuh yang pengen cobain signature drinknya silakan mampir ke Hartop. Banyak banget ya. Jadi di setiap kedai kopi itu ya pasti ada menu spesial yang nggak bakal didapetin kalau kita nggak main ke tempat kopinya. Kayak gitu. Kemarin juga tuh di tempatnya Lingga, dia punya Barbosa Black. Iya, jadi apa ini Barbosa Black? Jadi inovasi yang memang yang nggak bakal didapetin di tempat lain. Jadi itulah makanya kenapa kita mesti kelilingan ngopinya. Benar biar ada referensi baru ya. Ada referensi, terus ya bisa silaturahmi sih yang penting. Betul. Jadi ya kan apalagi pandemi kayak gini kan kita susah bikin event ya. Benar bikin event yang ngumpulin barang-barang tuh hampir semuanya ke pending. Tahun lalu tuh kita punya event banyak banget, mulai dari yang acara-acara mau ke gunung lagi, mau kawis juga. Di hold semua karena kan ada peraturannya seperti itu kan, nggak bisa ngumpul-ngumpul gitu. Betul. Ya mulai, jadi ya mau gimana kita ketemunya kalau nggak silaturahmi gerilya gini. Bener. Satu lagi paling di Hartop itu juga kita ada signature. Jadi selain signature drink tadi juga kita ada kopi susu. Jadi kopi susu tuh kita mungkin banyak coffee shop yang memang ngandelin kopi susu ya. Nah, kita memang juga main di kopi susu berbagai macam juga tuh Om gitu. Jadi kita coba ngulik karena gimana pasar kita sambil ngeliat segmentasi juga gitu. Jadi kalau pasar Cikampek mungkin masih manual brew udah mulai main banyak, udah cukup naik daun juga gitu. Cuman tetap kopi susu tuh masih tetap jadi best sellernya juga gitu. Jadi akhirnya kita ngulik kopi susu dan kita punya beberapa macam kopi susu gitu. Kopi susu ya masih juara lah ya. Betul, masih juara, di dunia benar-benar. Kopi ya benar-benar penikmatnya itu banyak banget. Betul. Akhirnya jadi kita ya ngulik pasti juga situ. Iya benar. Di setiap
coffee shop juga pasti ada menu Yes, kopi pasti, susu. iya. Dan yang anehnya setiap dicobain rasanya Beda ya? beda-beda. Beda, betul itu dia. Di menu sama nih. Kopi susu gitu ya. Harganya sekian. Yes. Oh, dipikir kan sama nih, ya kan basicnya espresso, susu Yes. segala macem. Yeah. Terus pas dicobain Beda ya. Iya, punya ciri khas masing-masing. Punya ciri khas sama masing-masing. gitu. Jadi kayak Hatip juga gitu. Kita ada Jadi Adinasi ya, Kandi itu tuh yang itu yang kadang lagi- tuh apa ya, menunya sama, Yes. namanya sama, pasti cobain beda. pasti beda. Bener. Kalau nggak dicobain jadi nggak tahu. Iya, gitu, bener-bener. Ya kayak gitu nih Mbak. Jadi buat teman-teman di luar sana nih Mbak, sekiranya mau buka kedai kopi, ada saran-saran nggak dari versinya Hardtop? Hardtop kalau dari kita sih apapun bisnis F&B-nya gitu, coffee shop mau besar mau kecil itu yang penting sih punya identitas dulu. Kalau menurut aku gitu ya, karena saat kita udah punya identitas itu jadi fondasi awalnya kita gitu. Jadi kita punya hal yang nggak punya di orang lain. Jadi itulah yang paling penting menurut kita, identitas kita harus dikuatin dulu nih gitu. Kadang awal juga pasti kita bingung gitu ya, mau arahnya kemana sih, apa aja yang kita mau sajiin atau apa aja yang mau jadi ikonnya kita. Tapi itu nanti akan terbentuk juga dari berjalannya waktu. Jadi intinya udah satu titik ini, oke, kita akan jalanin ini gitu. Kayak misalnya dari konsep atau mungkin dari dari menu-menu gitu, kita mau kemana, itu yang dikuatin dulu deh identitasnya kita gitu. Jadi harus punya ciri khas juga ya. Betul. Kadang ya kayak tadi tuh namanya sama kopi susu, Yes. ya kan, tapi mungkin secret resepnya berbeda. Iya, betul, Nah itu betul. yang kadang mesti di planning. Yes. Jadi kalau mau jualan kopi ya mesti punya signature betul, drinknya dulu. betul. Jangan asal buka aja Yes, gitu ya. gitu. Benar. Sama konsep sih itu paling penting banget. Betul. Jadi kalau di Hardtop sendiri ya ini tempatnya cozy banget ya. Iya. Jadi asik banget kalau mau bikin event di sini, mau Boleh, ulang tahun ya. Benar banget. Yang sering pada bikin event tuh apa aja di sini? Biasanya kita komunitas. Komunitas. Cukup banyak komunitas, jadi kayak dari komunitas mobil, motor, terus komunitas kayak stand up comedy itu rutin nih ngadain acara di sini. Kemudian sama buku juga pernah kayak komunitas buku, mereka ngadain acara di sini. Cuma memang setahun ini kan bener-bener pandemi, jadi bener-bener terhold nih. Terakhir kita kemarin baru dibolehin acara stand up comedy, itu juga udah cukup banyak gitu. Nah itu yang semoga sih kedepannya kita makin pandemi udah cepet selesai. Iya. Jadi kita bisa mulai lagi gitu ya, kayak kadang ada Mau gerak juga bingung ya. Bener. Kadang ide di kepala nih udah ini gitu ya, tapi pas mau dijalanin terkendala macam-macam lah gitu. Betul, Jadi betul. ya Semoga sih cepet selesai gitu. sama sih, apalagi kita kan di dunia kuliner ya. Iya. Kuliner kan kalau nggak ngumpul tuh kayaknya ada yang kurang asik. Kurang gitu ya. Tetap teknologi walaupun ada Zoom segala macam nggak bisa menggantikan tatap muka ya gitu. Kayak ada yang nuansanya beda gitu. Betul, Bener ya. betul. Saya juga pernah tuh kayak pakai Zoom segala macam gitu ya. Cuma kayaknya ya mungkin sinyal dan sebagainya, bisa gangguannya jadi kan gangguan, betul. sama jadi kayak nggak maksimal aja. Beda dengan cara seperti ini kan. Ketemu gitu ya, ada interaksi yang naturalnya begini. Betul. Nggak bisa digantikan kayak gitu. Nah itu yang kadang tuh bingung mesti gimana. Iya, itu yang kita rindukan gitu ya. Nah sekarang juga nih di komunitas ya kita lagi ngegalakin tuh, bukan ngegalakin sih, ngegalakin kayaknya marahin ya. Lagi ngegerakin yang namanya ngopi pagi. Jadi kan ya idenya tuh mungkin tercetusnya karena pandemi juga kan, kita nggak bisa ngumpul bareng. Terus kalau ngopi malam kan dibatasin, banyak patroli dan sebagainya. Akhirnya ya kita mulai di ngopi pagi. Karena kan kalau pagi mungkin nggak ada peraturan yang melarang. Iya, betul. Terus ya lebih sehat juga kan, bangun pagi olahraga mungkin, terus sambil ngopi. Betul. Jadi udah jalan berapa kali lah gitu ya ngopi pagi ini. Salah satu solusi mungkin yang bisa jadi temu kangen sih, walaupun kadang gak semua bisa juga ya. Karena kan ya ada kesibukan masing-masing. Dan jamnya kan pagi nih, namanya ngopi pagi. Buat orang-orang yang begadangan, buat yang begadangan kadang baru tutup kedainya malam, kan pagi-pagi juga mungkin belum bangun. Itu juga jadi salah satu PR. Cuma ya ini beberapa waktu ke belakang yang ngopi pagi ini lumayan menunjukkan gitu bahwa emang kita tuh kangen, pengen ngopi bareng lagi, ngumpul lagi gitu, kayak gitu. sharing lagi. Bahkan kemarin ya disisipin mulai ada edukasinya. Kayak kemarin terakhir tuh ada di tempatnya Kang Aang. Dia kan prosesor lebih ke petani, jadi sharing tentang proses pasca panen. Nah, yang kayak gini-gini kan susah didapetin. Maksudnya ilmu-ilmu yang seputaran kopi dengan orang-orang yang punya pengalaman di bidangnya ya kalau nggak ketemu ngobrol susah sharingnya.
by telepon mungkin bisa tapi nggak maksimal. Betul. Pasti. Dan orang kadang juga belum terbiasa mungkin ngobrol langsung di depan kamera gitu kan, kalau nggak yang ada nanya gitu kan kayak iya itu harus apa ya butuh kebiasaan juga gitu. Ya semoga ini berakhir cepat lah. Iya amin semua vaksinasi biar vaksin semua dulu. Vaksin semua di sini udah belum? Belum ya. Nunggu giliran. Iya. Ya sama sih. Betul. Kita juga waiting list terus. Jadi memang udah dikejar tapi ya memang ketersediaannya kan masih terbatas. Jadi ya masih nunggu lah. Betul. Masih belum prioritas. Iya benar. Belum prioritas. Tapi udah dapat jadwal, cuma ya tanggalnya belum ada. Masih belum ada. Oke. Katanya sih April, cuma Aprilnya tanggal berapa? Tanggal berapanya belum pasti. Belum pasti kan ya memang terbatas juga kan. Yes. Nah nih Mbak, sebelum kita closing, kira-kira ada saran apa lagi yang buat memotivasi teman-teman yang di lingkungan F&B? Yes, pokoknya percaya sih walaupun di kondisi pandemi gitu ya, kita juga Hardtop sendiri memang kita masih umurnya juga masih belum panjang, maksudnya masih belum lama gitu om, kita baru 3 tahun ya, jalan 3 tahun gitu, tapi optimisme untuk jalanin bisnis itu masih tetap ada gitu. Jadi kita udah ngelewatin juga mungkin teman-teman yang bergerak juga di bidang yang sama gitu ya, di bisnis yang sama, mengalami kemarin pandemi gimana gitu ya, di titik terendah gitu ya, ibaratnya kita ada di titik terendah tapi kita masih bisa bertahan kok gitu. Jadi percaya kedepannya pasti kalau kita tetap punya effort daya juang yang besar gitu untuk bisnis kita, pasti kita bisa maju sama-sama gitu sih ya, gitu. Itu percaya. Jadi saling support juga penting ya. Betul. Benar-benar jadi ya bentuknya minimal apapun. Itu jadi suatu kayak tambahan amunisi gitu ya. Betul. Benar. Dan kadang juga pandemi itu jadi memaksa kita untuk punya inovasi yang lebih gitu ya, gitu, karena kita harus gimana caranya kita harus tetap survive, bisnis kita tetap jalan tapi kondisinya nggak bagus gitu. Jadi itu yang akhirnya ngeluarin ide-ide baru gitu. Itu jadi memang kadang mungkin kita harus yang dipaksa untuk ada di kondisi yang terbawah nih gitu, tapi masih mau nggak tinggalin, pertanyaan kan itu gitu. Jadi kita masih bisa atau enggak, tinggal kita mau atau enggak untuk jalanin bisnis itu. Nah ini terima kasih banget nih Mbak Rani, karena durasi jadi kita batasin. Yes. Udah dikasih waktu buat ngobrol-ngobrol. Thank you sama-sama ya. Udah main ke Hardtop, udah ngeliput di sini. Nah jadi nanti buat kalian yang mau ikutan ke Hardtop silakan langsung datang nih. Ya oke. Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Jangan lupa komentar ya, nanti gue ajakin kalian kelilingan kedai kopi lainnya. Thank you, bye-bye. Thank you. Gue mau cobain signature drinknya dari Hardtop Coffee, namanya Good Father. Tuh ada apa ini? Strawberry. Strawberry seger banget. Minum yuk, cheers. Seger banget. Rasanya ini ada strawberry blendnya gitu. Seger banget ini. Susah untuk dijelaskan, jadi mendingan langsung cobain aja sendiri ke Hardtop Coffee.